Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu berharap berada di atas angin? Kamu berharap bisa memiliki satu atau dua trik untuk membuat segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kamu. Kita semua menghadapi momen ketika kita berharap dapat mempengaruhi suatu situasi, berkomunikasi dengan lebih persuasif, atau membuat keputusan yang lebih baik. Kabar baiknya adalah, ada beberapa teknik strategis yang dapat membantu mengatasi hal tersebut. Ini lebih tentang meningkatkan kemampuan kamu untuk mengatasi tantangan hidup dengan lebih efektif. Dengan memasukkan strategi berikut ke dalam pendekatan kamu bisa mendapatkan keuntungan nyata dalam banyak situasi. Nomor 1. Sesuaikan waktu kamu. Mengetahui kapan harus berbicara, kapan harus diam, atau kapan harus mengambil tindakan adalah kuncinya. Timing adalah keterampilan penting yang sangat mempengaruhi kemampuan kamu dalam percakapan, negosiasi, dan pengambilan keputusan. Baik kamu sedang menunggu saat yang tepat untuk mempresentasikan sebuah ide, atau saat yang tepat untuk mengatasi suatu permasalahan, memahami irama situasi dapat membuat perbedaan besar. Dengan menyempurnakan timing, kamu dapat memastikan bahwa kontribusi kamu memiliki dampak yang paling signifikan, dan kamu mengarahkan interaksi dengan tepat dan bijaksana. Nomor 2. Ajukan pertanyaan terbuka. Kekuatan pertanyaan terbuka terletak pada kemampuannya untuk memperoleh tanggapan terperinci. Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan lebih dari sekedar jawaban ya atau tidak, tapi pertanyaan yang mendorong orang lain untuk berbagi pemikiran dan perasaannya secara lebih komprehensif. Saat kamu mengajukan pertanyaan terbuka, kamu tidak hanya menunjukkan ketertarikan kamu, namun juga membangun percakapan yang lebih dalam dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang perspektif pihak lain. Dengan meminta orang memberikan jawaban terperinci, kamu dapat memperoleh informasi penting dan mengidentifikasi peluang potensial. Teknik ini sangat berguna dalam penjualan, negosiasi, dan skenario apapun di mana pengumpulan informasi sangat penting untuk kesuksesan. Nomor 3. Lebih banyak mengamati, lebih sedikit bereaksi. Dalam banyak situasi, kekuatan observasi melebihi reaksi impulsif. Daripada langsung merespon, luangkan waktu untuk mengamati, mendengarkan, dan memahami dinamika yang terjadi. Dengan menjadi pengamat yang cermat, kamu dapat mengukur niat, preferensi, dan perilaku orang lain. Kesadaran ini memungkinkan kamu menyesuaikan pendekatan kamu dengan lebih efektif, membuat kamu lebih tanggap dan berpengaruh. Baik itu pertemuan bisnis, pertemuan sosial, atau diskusi keluarga, kemampuan mengamati dan menganalisis situasi dapat membantu kamu membuat keputusan yang tepat dan memandu interaksi ke arah yang kamu inginkan. Nomor 4. Berpikirlah sebelum berbicara. Meluangkan waktu sejenak untuk berpikir sebelum merespon dapat membuat kata-kata kamu lebih berdampak dan strategis. Balasan yang tergesa-gesa mungkin kurang berbobot, sedangkan tanggapan yang tepat waktu dan penuh pertimbangan akan lebih berbobot. Dengan berhenti sejenak dan memilih kata-kata secara hati-hati, kamu dapat menyampaikan gagasan kamu dengan jelas dan persuasif. Teknik ini sangat bermanfaat dalam negosiasi, debat, dan diskusi beresiko tinggi yang menganggap setiap perkataan itu penting. Memberikan tanggapan yang bijaksana dan terstruktur dengan baik dapat memposisikan kamu sebagai komunikator yang dihormati dan berpengaruh. Dengan melatih keterampilan ini, kamu dapat membentuk percakapan secara halus, membujuk orang lain, dan mengarahkan diskusi demi keuntungan kamu. Nomor 5. Gunakan kalimat positif. Memuji orang lain adalah cara efektif lainnya untuk membuat mereka lebih menerima ide kamu. Kalimat positif melibatkan pengakuan dan pujian atas upaya dan kontribusi orang lain. Dengan melakukan ini, kamu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memotivasi. Orang-orang secara alami merespon secara positif pengakuan dan pujian, sehingga membuat mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam kolaborasi. Dari mengelola tim hingga membina hubungan pribadi, kalimat positif dapat membuat orang lain lebih terbuka terhadap bimbingan dan saran kamu.
Nomor 6. Tetap rendah hati. Meskipun kepercayaan diri itu penting, tetap rendah hati juga penting. Kenali kekuatan dan kemampuan kamu, tetapi juga akui keterbatasan kamu dan area yang memerlukan perbaikan. Dengan menciptakan keseimbangan antara rasa percaya diri dan kerendahan hati, kamu dapat terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih pribadi. Kombinasi sifat-sifat ini membuat kamu lebih mudah diterima, dan itu juga membantu mendapatkan kepercayaan. Nomor 7. Kemampuan beradaptasi. Di dunia yang terus berubah, bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan dapat membedakan kamu dengan yang lain. Kemampuan beradaptasi memungkinkan kamu mengendalikan situasi dan tantangan. Ini adalah kemampuan yang menginspirasi orang lain untuk menerima perubahan dan inovasi, baik saat menegosiasikan kesepakatan bisnis yang rumit atau mempengaruhi keputusan keluarga. Kemampuan beradaptasi kamu dapat meyakinkan orang untuk lebih mudah menerima ide dan solusi baru. Nomor 8. Latih kesabaran. Terburu-buru dalam mengambil keputusan atau tindakan dapat menyebabkan kesalahan dan hilangnya peluang. Terkadang, pendekatan yang paling efektif adalah dengan melatih kesabaran. Dengan menunggu dan membiarkan situasi terjadi secara alami, kamu seringkali dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Kesabaran memungkinkan kamu menjaga ketenangan, menilai segala sesuatunya secara menyeluruh, dan merespon dengan bijaksana. Apapun situasinya, kemampuan kamu untuk melatih kesabaran menunjukkan kebijaksanaan dan pengendalian diri, serta meninggalkan dampak positif pada orang lain. Nomor 9. Tetapkan batasan yang jelas. Mengetahui batasan yang harus diambil dan memastikan bahwa orang lain menghormati batasan kamu adalah hal yang sangat penting untuk menjaga hubungan dan interaksi yang sehat. Menetapkan batasan yang jelas akan mencegah kesalahpahaman. Ketika orang lain memahami dan menghormati batasan kamu, hal itu akan menciptakan rasa saling menghormati. Kemampuan untuk menetapkan dan mengomunikasikan batasan yang jelas dapat membantu mengontrol interaksi dan memastikan bahwa kebutuhan dan preferensi kamu terpenuhi. Nomor 10. Didik diri sendiri secara terus-menerus. Pengetahuan adalah alat yang ampuh untuk membuat keputusan yang tepat dan memberikan kontribusi berarti dalam diskusi dan pemecahan masalah. Pembelajaran dan pengembangan diri memperluas pemahaman kamu tentang berbagai topik dan memperkuat kredibilitas kamu. Baik kamu menjadi ahli dalam bidang tertentu atau terus-menerus mencari informasi baru, pengetahuan kamu akan menjadi aset yang dihormati dan dijadikan acuan oleh orang lain. Keahlian ini dapat membantu kamu menonjol secara profesional dan pribadi, menjadikan kamu sumber daya berharga yang dapat dipercaya dan dijunjung oleh orang lain. Sekian video kali ini, bahagia untuk kalian semua. Terima kasih.